You call me possessive, I call it the fear of losing you. Menangis ketawa kayak kuntilanak. Gugur kok. Anjing bingung. Lebih sering ke kelas sama kayak Alhamdulillah. Kalau untuk cewek yang red flag itu kayak apa ya, yang suka playing victim gitu. Yang nggak setia kali ya? Apa? Nggak setia sama kayaknya yang NPD. Lebih banyak mendem. Itu menurut gua red flag. cewek red flag itu kalau kenalan itu dia cerita seakan-akan dia sebagai korban. Nggak suka ke saya yang terlalu ribut. Nggak tahu tempat. Kalau saya yang terlalu friendly. Cewek red flag menurutku itu kalau dia terlalu silent treatment, yang nggak bisa paham sama pacarnya. Menurutku cewek red flag itu kayak posesif yang sampai melarang semuanya saya berteman sama teman-temanku gitu, membatasi lah pertemananku gitu. Sumpah nggak tahu kalau soal zodiak kurang ngerti sebenarnya. Tapi kayak sejauh ini apa ya? Anjing bingung. Ada yang paling banyak orang sering nyebut Gemini kali ya. Sudah jelas Gemini sama Virgo. Oke, 1 Gemini, sudah, titik. Zodiak yang red flag. Kalau saya pribadi nggak percaya ke zodiak. Kalau saya pribadi, karena selalu berpikir kalau kau red flag, ya kau mau jangan kau berlindung di balik zodiakmu. Pisces deh. Semua yang tidak cocok dengan Taurus. Rikon. Scorpio banget. Kenapa Scorpio? Gue sudah ketemu 2 cewek Scorpio dan mereka itu tipe pencari mangsa memang. Mohon maaf nih yang Scorpio ya. Mereka tuh suka nggak terlalu apa? Suka apa ya, cari yang lebih baik gitu ya, selalu cari yang lebih baik sampai masa-masa tobatnya baru berhenti gitu. Red flagku itu ke cewek kayaknya enggak peka deh. Kalau saya ke cewek, gimana Dik? Coba. Sama sih, friendly juga. Kalau saya red flag, kalau baru dekat sama orang atau lagi dekati ke orang, bisa ya betul-betul kayak chat tiap hari. Dan red flag itu menurutku cuma yang kayak ya sudah nih, begitu aja memang. Banyak lagi. Apa ya? Mungkin ini kali ya, ngatur kali ya. Kalau saya suka overthinking tentang dianya. Mungkin terlalu mengatur, Kak. Jujur ya, ini baru pertama kali saya bilang di sini. Saya itu cukup posesif orangnya. Makanya saya ciptain lagu ada tentang posesif itu buat mendukung orang yang posesif. Semangat posesif. You call me possessive, I call it the fear of losing you gitu. Jadi kita jadi posesif karena kita nggak mau kehilangan dia gitu. Ternyata Pale masih kehubungan mantan. Kenapa gue Pak mau ajak suatu hubungan kalau masih mengingat juga masa lalu. Capek. Normal menurutku. Karena mau tidak mau dia tetap pernah dekat sebelumnya. Baliklah, gila. Untuk apa? Kecuali kayak apalagi komunikasinya intens apa kayak untuk apa kok punya pacar baru kalau nggak bisa move on sama mantanmu? Itu menurut gua red flag karena kayak menurut gua cewek kalau masih sering komunikasi sama mantannya itu kayak sama aja kayak apa ya? Nggak tahu deh, emang kayak gue nggak bisa kalau punya pasangan yang masih sering komunikasi sama mantannya. Lebih ke cemburu kali ya. Oke Jia, karena as is gitu. Juga maksudku gue bilang, ya kalau umpamanya juga saya ada butuh sama mantanku, jadi ndak Ji, bukan masalah. Waduh. Bagaimana Dik kalau kayak begitu? Itu bisa dibilang tidak lumayan membahayakan untuk dalam sebuah hubungan. Karena kalau masih bicara dengan mantan, maksudku mantan ini selesai ini begitu. Maksudku kalau selesai mau kok. Sudah ini begitu. Itu salah sih. Untuk komunikasi ke mantan itu salah. Kalau bukan untuk hal yang penting kayak
kalau bukan di kerjaan kayaknya jangan deh. Terus yang penting itu komunikasinya tidak lagi dalam satu kota. boleh. Maksudnya LDR? Kan dia relationship-nya sama saya, bukan sama mantan. Nggak apa-apa sih kalau menurutku kalau dia komunikasi sama mantannya, asal bukan mantan terindah, karena bisa saja ada hal yang terjadi. Kayak Rais dia bikin lagu begitu, mungkin dia mau komunikasi. Jangan, nggak apa-apa kalau menurutku, sumpah, nggak apa-apa asal bukan mantan terindahnya. Kalau mantan yang biasa-biasa saja, ya udah silakan. Karena saya juga melakukan hal itu juga. Cewek yang ngomong kasar, lebih ke tengah-tengah sih. Kalau sering ngomong kasar tapi dalam artian bercanda, itu masih aman, masih green flag. Tapi kalau udah serius kayak entar lagi marah sama pasangan dan dia ngomong kasar, itu udah sangat red flag menurut gua. Gantung tempatnya sih. Ya sesuaikan saja di mana dia berada. Kalau dengan teman-temannya mungkin boleh lah. Tapi kalau dengan orang lain ya sesuaikan saja. Kalau kasar itu atau tidak ya tergantung dia menurut pandangannya. Kalau saya ya, kalau saya lebih suka orang yang ceplas-ceplos tapi jujur, dibandingkan awalnya ya mulutnya baik tapi ternyata di belakang itu lebih jahat dari omongannya. Kalau ke pasangan kayaknya red flag deh. Ya namanya orang romantisme, masa enggak soft spoken, malahnya kata-kata ya apa bedanya sama teman kita bicara kasar sama pasangan. Kayak dari bedanya teman sama pasangan kalau kita tetap melakukan bahasa yang sia-sia kayak bicara kotor ke pasangan. Ya tetap red flag lah. Red flag. Deh, please jengku dulu ya bicara kotor. Kalau apalagi kayak masih didekati kok baru tiba-tiba bicara kotor, deh gugur kok bro, langsung gugur kok, sumpah kak, langsung kok gugur kok. Red flag sih, karena bahayanya itu cewek red flag yang kalau terlalu kasar mulutnya, banyak kata-katanya yang bikin ilfil kalau terlalu celetos gitu. Contoh kayak gimana Dik? Biasanya cewek-cewek yang berlogat kayak tiba-tiba memanggil kayak begitu, kayak begitu. Soalnya meresahkan Hamda sih. Untuk cewek yang bicara kasar itu red flag sih. Soalnya dari nada bicaranya aja gimana ya, kasar. Hamda sih. Menurutku itu bukan keduanya, mungkin karakternya aja seperti itu. Jadi sangat bisa. Karena saya pun begitu. Kalau saya pandanganku biasa saja. Enggak abu-abu flag bisa enggak? Biasa saja kalau menurutku. Maksudnya kalimat apa yang caci maki ya. Tapi asal jangan sampai menyebutkan jenis kelamin ya. Kontol, pepe begitu jangan. Lebih ke fuck atau tai gitu aja nggak apa-apa gitu. Cewek kok begitu ya? Itu suara, itu bahasanya cewek itu bagian dari auratnya, masalahnya. Makanya harus dijaga itu, pernikahannya cewek harus lemah lembut begitu. Bagaimana mau ku dapat cowok kalau tidak begitu cara bicara? Waduh, baru mau kemarin. Memang ini mantan, lumayan aneh juga orangnya, lumayan terlalu terbuka, friendly apa macam, tapi tidak terlalu kupikir anunya karena saya kan percaya aja sama dia. Tidak ada apa-apanya, tapi berjalan 3,5 4 tahunan, kan kebetulan juga beda fakultas. Dan belakang waktu itu saya lihat banyak di kegiatannya itu dia mulai celetas sama beberapa cowok tertentu begitu. Nah, dari situ mulai kak curiga, cari tahu kak dari teman-temannya, ternyata lumayan dekat sama ada satu cowok gitu. Karena katanya karena lebih sering sama-sama, lebih sering praktikum sama, lebih sering kelas sama, kayak
enggak dong. Udah lewat juga, ih basi. Nah terus pas akhir semester berapa ya itu, lupa semester berapa, intinya akhir mendekati 4 tahun, tiba-tiba tidak ada kata putus, hilang. Dia, maksudku bagaimana dia, bingung kak juga, nggak mengerti kak. Pengalamanku dekat dengan cewek red flag itu contohnya yang kemarin. Pas awal-awal itu dikasih love bombing terus banyak. Nah, tapi endingnya ninggalin. Tadi berat sekali. Berat sekali. Kebetulan juga terakhir itu dekat hubungan ya. Mungkin dibilang red flag iya, dibilang green flag juga iya. Ambigu, Dik. Iya. Tapi ceritanya itu ini udah cukup cuma 1 orang. Itu aja. Dalam, Dik. Itu saya deh. Pertemuan pertama. Nah, ketemuan, habis itu cerita-cerita, tiba-tiba ketawa. Ketawa yang tidak dia kontrol ketawanya. Yang sampai yang betul-betul menangis ketawa kayak kuntilanak. Wadaw. Kayak gitu kan? Dengan cewek yang enggak sama di fotonya dengan aslinya. Pasti pernah ya, pasti pernah. Lebih ke mungkin kalau menurut gue yang refleks tuh kalau baru kenal, apalagi kayak belum sampai seminggu, itu menurut gue refleks sih kalau udah sampai ngasih barang. Gue ngerasa apa ya, kayak itu terlalu agresif kalau sampai ngasih sesuatu yang berlebihan menurut gue tuh untuk di awal. Jadi kayak menurut gue refleks sih. Gue kalau udah sayang banget sama orang, apapun gue bakal kasih semuanya. Apa nih pengalamanku? Waduh. NPD deh, kayak mungkin kita dekati terus dia dengan sombongnya dia dekati sama cowok-cowok lain yang kayak iya kita dilaku kok, cuman kayak merasa kayak harus diperjuangkan di depan. Sebenarnya menurutku nggak worth it saja, karena ya oke lah kau seleksi apa gitu, tapi kayak ya begitu nih lah. You know what I mean. Kalau sejauh ini udah pernah kayak exact ketemu sama cewek red flag. Pasti cowok-cowok paham gini, kalau kayak lagi mau kau dekati cewek, kau tanya-tanya teman-temanmu, terus kayak ada mungkin cewek ini kau share-share ki, tapi kan tidak mungkin kau langsung tanya ki kayak mau kau dekati. Jadi pasti kayak kau pantau ki dulu. Nah kadang itu kalau dia lagi bicara ki sama temannya, kadang itu keluar juga red flagnya itu, apakah bicara kotor kayak yang tadi dibilang kayak pet gugur bilang sini. Jadi nggak pernah kak, makanya nggak pernah kak gue dekat sama cewek red flag sejauh ini. Cewek red flag pernah dekat sama, yaitu tadi awalnya sebenarnya karena mengizinkan dia mengambil kode Instagram, kode sosial media gitu. Akhirnya dari situ menjadi-jadilah, karena kan ya tau lah kita ada di skena musik, skena radio, jadi punya banyak teman lawan jenis kan. Jadi ya seperti itu. Lama-lama langsung jadi posesif. Saya juga diajar jadi posesif, akhirnya posesif sampai sekarang. Pengalamannya sama ini bukan pengalamanku apa nih, kurang sih, maksudnya yang dekatnya ini sampai pacaran atau bagaimana? Yang pas pacaran sih itu tadi kayak terlalu silent treatment dengan apapun yang semestinya harusnya dibicarakan berdua. You know what I mean.